Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Alhamdulillah akhirnya bisa bikin vlog lagi untuk YouTube setelah beberapa hari libur. Terus terang aku lagi fokus ke Instagram ya teman-teman. Jadi untuk YouTube agak telat, mohon maaf sekali. Dan insya Allah untuk hari ini aku mau sharing untuk kegiatan aku seperti biasanya. Dan aku awali dengan pagi hari, ini tuh jam 5.30-an pagi. Rencananya aku mau beli nasi uduk ke depan, karena hari ini hari Sabtu, jadi aku libur masak ya teman-teman. Kebetulan juga ada agenda keluar. Biasanya memang kalau ada agenda keluar aku libur masak. Untuk hari-hari biasa kalau nggak ada agenda tuh libur masaknya cuma hari Minggu gitu ya teman-teman. Nah ini aku lagi jalan keluar karena memang deket, nggak perlu pakai motor. Nah, aku mau tanya kabar teman-teman nih, gimana kabarnya teman-teman? Keuangannya gimana? Amankah? Semoga teman-teman selalu sehat, bahagia, dan sukses dalam segala hal. Amin. Oh ya, nanti di akhir video ini aku mau membuat meal plan ya teman-teman. Seperti biasa kalau mau bikin food prep tuh aku selalu bikin anggaran dulu atau perencanaan untuk food di setiap harinya. Nah ini aku udah pulang beli nasi uduk dan sekarang aku udah ada di rumah lagi. Seperti inilah kondisinya tempat aku ya teman-teman, masih berantakan karena pagi hari belum sempet pegang sapu, belum sempet ngepel, jadi kondisi barang-barang juga masih berantakan. Dan setiap pagi itu kan aku memberangkatkan Alia sekolah dan memberangkatkan suami kerja, jadi aku kalau ngerjain pagi hari itu apa yang lebih penting aja dulu gitu aku prioritaskan. Nah ini keluarga kecil aku ya teman-teman, yang sering aku sebut orang bertiga atau dua dewasa satu anak. Nah ini seperti ini kondisinya. Untuk teman-teman yang DM yang merasa heran kenapa sih pengeluaran aku bisa minim banget, bisa hemat banget, karena aku tuh yang inti pokoknya itu hanya aku dan Alia ya teman-teman. Kalau suami itu paling makan pokoknya satu kali malam hari. Kalau siang beliau makannya di kerjaan, dan kalau pagi itu sarapannya tuh kadang-kadang gitu. Kalau misalnya nggak nasi goreng ya ngeteh aja kayak gitu teman-teman. Jadi lebih ke makannya di kantor gitu. Untuk pengeluaran aku setiap minggunya kan 150.000, dan itu tuh yang 150.000 memang secara nominal kayak kecil, tapi dilihat anggota keluarganya juga aku kan kecil gitu ya teman-teman. Dan aku lebih mengutamakan protein nabati juga di setiap minggunya, bukan protein hewani kayak ya daging-dagingan gitu yang memang harganya juga lebih mahal. Dan ikan juga kadang-kadang tergantung dari selera sih, karena keluarga memang sukanya tahu tempe dan juga telur yang harganya tentu lebih murah. Nah ini Abinya dan Alia udah siap-siap berangkat, dan insya Allah untuk menjemput Alianya nanti tugas aku di jam 10 gitu ya. Nah setelah keberangkatan mereka seperti biasa aku ngerjain rumah yang sempat tertunda tadi. Tadi tuh gelap-gelap aku sempet ngeringin pakaian yang udah dicuci dari semalam ya teman-teman. Jadi ngejemurnya sebelum ngejemput Alia sempetin ngejemur dulu deh biar tenang gitu ya teman-teman. Rasanya kalau lagi ada suami dan Alia itu nggak pernah rapi gitu kan. Rasanya tuh berantakan terus, padahal nyapu udah sering, udah berkali-kali kan dalam sehari teh. Ngerasain nggak sih Mams kayak gitu kalau misalnya ada keluarga yang lain di rumah kayaknya nggak pernah rapi? Tapi nggak papalah, namanya hidup ya, roda kehidupan berjalan berputar, yang penting ngelihat mereka sehat, ngelihat mereka bercanda, itu pun udah suatu kebahagiaan yang luar biasa untuk kita, Masya Allah ya. Di sini aku mau sedikit sharing masalah Instagram ya teman-teman, karena banyak hal yang belum aku sampaikan di Instagram, keterbatasan durasi juga. Barangkali teman-teman ada yang subscribe aku dan mengikuti di YouTube, mudah-mudahan ya. Jadi aku tuh di Instagram banyak diminta membuatkan anggaran yang memang di luar kemampuan aku, sehingga aku nggak bisa buatin ya teman-teman.
Yang pertama, latar belakangnya itu beda-beda, kadang-kadang cuma minta dibuatin anggaran gitu tanpa menyebutkan anggota keluarga, dan juga pendapatannya juga beda-beda. Ada yang harian, ada yang mingguan, ada yang bulanan, yang otomatis itu kan harus dipikirkan lebih matang-matang lagi. Namanya membuat anggaran itu nggak gampang gitu teman-teman. Lagian aku juga bukan ahli di bidang itu, dan aku juga termasuk baru kok, baru belajar dari Januari dalam mengatur keuangan gitu, sehingga yaitu keterbatasan ilmu juga mungkin. Jadi aku minta maaf di sini yang sebesar-besarnya ke teman-teman yang belum bisa aku buatkan, dan mungkin nggak akan bisa ya aku buatkan, saking banyaknya ya, nggak bisa aku sebutkan satu persatu. Bahkan awal-awal tuh aku coba bikinin, setiap kali yang minta dibikinin, aku pikir tuh cuma ada 1, 2, sampai 5 maksimal. Ternyata aku sampai pernah ngitung per hari itu bisa ratusan gitu kan yang DM minta dibikinin anggaran, Masya Allah. Tapi satu sisi aku tuh kasihan dan nggak tega juga gitu kan, karena pendapatannya memang lumayan minim ya teman-teman, maksimalnya itu 3 juta dengan anak 2, 3 gitu kan, Masya Allah. Aku hanya bisa doakan semoga teman-teman di luar sana bisa mengelola keuangan dan bisa belajar dari yang lain, sehingga bisa langsung praktek aja gitu ya teman-teman. Nah, ini langsung aja aku bikin konten malam-malam ya teman-teman untuk membuat meal plan, dimana aku mau bikin food prep dengan anggaran 150.000 seminggu. Tadi untuk jemput Alia aku nggak videoin ya teman-teman, karena nggak ada yang pegang handphonenya gitu. Jadi aku langsung aja bikin meal plan di malam harinya. Nah, ini tuh untuk versi hemat ya teman-teman, dengan anggaran 150.000 per minggu. Nah, ini aku menulis semua perencanaan dari hari Senin hingga Sabtu, apa aja yang akan aku masak secara garis besar gitu ya. Tapi nanti akan ada perincian lagi apa-apa yang harus aku beli, karena di meal plan ini hanya menyebutkan judul masakannya aja, kayak misalnya sayur sop, sayur asem. Nah, sayur sop itu sendiri apa aja gitu, komponen-komponen yang harus dibelinya, kayak gitu ya teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman yang merasa bingung apa aja sih yang harus dimasak dan gimana supaya nggak over budget. Nah, salah satu contohnya ini yang aku tulis seperti ini ya teman-teman, mudah-mudahan kelihatan. Ini aku nggak bisa sebutkan semuanya ya secara detailnya karena kebanyakan. Ini aku perlihatkan aja, ini perencanaan aku untuk 1 minggu ke depan dari Senin hingga Sabtu. Nah, untuk hari Minggunya itu aku nggak masak ya teman-teman. Hari Minggunya itu aku biasanya makan di luar. Bisa dibilang me time-nya keluarga itu hari Minggu. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini alhamdulillah aku udah biasa bikin meal plan, dan aku jumlahkan secara total dari harga-harga yang insya Allah nggak akan jauh dari prediksian aku, itu 123.000 per minggunya. Selanjutnya aku merinci lagi apa-apa yang akan aku beli, dari mulai sayur sopnya, sayur asamnya, ikannya, tempenya, dan tahunya secara detail. Di sini aku catat ya teman-teman, takut ada yang lupa aja gitu, sambil ngelihat sesekali ke judul meal plan-nya di sana gitu kan. Karena kalau misalnya nggak diginin aku juga masih kebingungan. Kalau misalnya Senin nih masaknya toge dan tahu, terus goreng tempe, terus apalagi. Nah, yang namanya toge tahu itu bumbunya apa gitu. Terus aku juga ngelihat bumbunya apakah ada atau tidak gitu kan. Nah, itu fungsinya dicatat 2 kali untuk meal plan dan juga perincian belanja. Nah, untuk catatan di meal plan aku ini menjelaskan tentang kondisi di rumah, yaitu 2 dewasa dan 1 anak. Untuk minggunya ini aku catat bahwa hari Minggu tidak termasuk ke anggaran mingguan. Bisa kelihatan ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat di sini di layar bahwa yang aku catat dari hari Senin ini menurut aku sih jelas ya, ada tumis toge dan tahu, ada sambal tomat, tempe goreng, sawi gitu kan untuk sarapan, dan buah potong. Untuk Selasa ini ada sayur sop,
isi ceker, ada bawang goreng, sambal terasi, pepaya. Udah ada berikut totalannya juga ya teman-teman. Buat teman-teman yang mau samaan, boleh lihat dan boleh disalin ya. Oke, sampai sini aja dulu mungkin vlog dari aku, semoga bermanfaat, semoga terhibur, dan ada sisi baik yang bisa teman-teman ambil, buang buruknya dan ambil baiknya. Terima kasih yang sudah menyimak, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.